Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas karunia iman dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan salat sebagai jalan hamba untuk mengingat, bersyukur dan mencintainya. Semoga kita kelak termasuk orang-orang yang beriman, yang beruntung, yang dapat menikmati sensasi cita rasa nikmatnya sholat khusyuk. Dan untuk menjadi renungan bersama, ada dua pertanyaan populer untuk umat Islam saat ini. Yang pertama, ada apa dengan sholat kita? Dan yang kedua, apakah ada yang salah pada sholat kita selama ini? Kalau tidak ada yang salah dengan sholat kita, maka umat Islam di Indonesia menjadi bangsa yang damai, tentram, dan beradab, sebagaimana kehidupan di kota suci Mekah dan Madinah yang dibangun langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 100% kami menukil dari buku bestseller dengan judul Romantis Bersama Allah dan Nikmatnya Sholat Khusyuk. Buku ini ditulis oleh Dr. Andos Bahroin Suryantara MA. Sebelum melanjutkan video ini, kami harap dukungan untuk subscribe, like, serta komen dan share jika bermanfaat agar dapat membantu dakwah kami. Di Al-Quran, Allah berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surah Al-Mu'minin ayat 1 dan kedua. Alhamdulillah kita telah masuk ke bagian pertama. Sholat khusyuk itu mudah dengan pembekalan 21 tahapan latihan awal yang menarik dan harus diikuti setiap step-step pembekalannya. Dengan ringkas, kami akan sajikan 21 paradigma meraih sholat khusyuk yang wajib Anda simak untuk membantu memperbaiki sholat kita. Paradigma yang pertama, sholat khusyuk adalah ciri pertama orang beriman yang beruntung menjadi pewaris surga Firdaus. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dapat menangkap pada raut wajahnya. Beliau diam sejenak. Setelah itu, beliau menghadap ke kiblat seraya mengangkat kedua tangannya dan berkata, Ya Allah, tambahkanlah bagi kami dan jangan Engkau kurangi. Muliakanlah kami dan jangan hinakan kami. Anugerahi kami dan jangan Engkau halangi nikmat untuk kami. Utamakanlah kami dan jangan abaikan kami. Ridhoilah kami. Selanjutnya beliau bersabda, telah turun 10 ayat kepadaku. Siapa yang mengamalkannya, maka akan masuk ke surga. Kemudian beliau membaca 10 ayat surah Al-Mu'minun. Kata khusyuk secara bahasa berarti takut, lirih, merunduk, bersujud, layu, kering, hampir lenyap, gerhana, menyusut, tenang, dan merendahkan diri. Sholat khusyuk bermakna melakukan sholat dengan menghadirkan hati, sikap taat, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kalau sholatnya tidak diterima, mengharap ampunannya, dan selalu merasa diawasi olehnya, sehingga muncul semangat sholat yang sempurna agar menjadi dekat kepadanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, khusyuk itu bukanlah menundukkan kepala, tetapi khusyuk itu ada di dalam hati.
Imam Syafi'i mengatakan, jalan khusyuk adalah mengarahkan pandangan hanya ke tempat sujud. Imam Malik berkata bahwa khusyuk adalah menghadirkan dalam pikiran atau hati kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi serta keagungannya, dan sesungguhnya tidak ada yang disembah dan dituju selainnya. Imam Syafi'i mengemukakan bahwa khusyuk adalah menghadirkan hati dan ketenangan anggota badan. Imam Hambali menuturkan bahwa khusyuk adalah suatu pengertian dalam jiwa dan ditampakkan dengan ketenangan badannya. Imam Al-Qurtubi menambahkan bahwa khusyuk adalah suasana di dalam jiwa yang tertampakkan pada anggota tubuhnya berupa ketenangan dan ketundukan. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga berkata bahwa khusyuk adalah menghadapkan hati di depan Rabb Azza wa Jalla dengan sikap tunduk dan rendah diri. Imam Al-Ghazali, khusyuk adalah khudurul qalbi, yaitu sholat yang menghadirkan hati, konsentrasi, rasa tunduk, pasrah, dan pengorbanan tinggi kepada Allah SWT saat berdiri, ruku, dan sujud. Cita rasa dan sensasi rasa khusyuk merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang bersungguh-sungguh memantapkan niatnya sholat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dengan memenuhi seluruh syarat-syarat sahnya serta menyempurnakan rukun-rukunnya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita istiqomah mendirikannya dengan ikhlas. Paradigma yang kedua, sholat khusyuk adalah kebutuhan hamba yang lemah kepada Tuhannya sebagai puncak rasa bersyukur. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Quran Surat Fatir ayat ke-15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sholat sampai bengkak kedua kakinya. Kepadanya ditanyakan, mengapa Anda membebani diri Anda dengan hal demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni Anda dari segala dosa Anda, baik terdahulu maupun yang akan datang? Rasulullah bersabda, tidak patutkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat menjadikan sholat sebagai terminal istirahat terbaik saat tubuh lelah mengatasi berbagai persoalan hidup, dan ketika jiwa letih menghadapi tantangan perjuangan. Generasi Qur'ani terbaik itu menjadikan sholat sebagai pelepas lelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan azan dengan mengatakan, wahai Bilal, tentramkan hati kami dengan sholat. Hadis riwayat Da'araqutni. Di dalam Al-Quran, setidaknya ada 15 kali mengindikasikan bahwa manusia sangat membutuhkan karunia sholat khusyuk. Yang pertama, manusia itu lelah. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Quran Surah An-Nisa ayat ke-28. Yang kedua, manusia gampang terpedaya. Wahai manusia, apakah yang telah memperdaya kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pengasih? Quran Surat Al-Fitr ayat ke-6. Yang ketiga, manusia itu lalai, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Quran Surat At-Takasur ayat yang pertama. Yang keempat, manusia itu penakut dan gampang khawatir.
dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-155. Yang kelima, manusia itu bersedih hati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-62. Yang keenam, manusia tergesa-gesa. Dan manusia memang bersifat tergesa-gesa. Quran Surah Al-Isra ayat ke-6. Yang ketujuh, manusia suka membantah. Dia telah menciptakan manusia dari air mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Quran Surat An-Nahl ayat ke-4. Yang kedelapan, manusia suka melampaui batas. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Quran Surah Al-Alaq ayat ke-6. Indikasi yang ke-9, manusia itu pelupa. Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-8. Yang ke-10, manusia suka berkeluh kesah dan berputus asa. Apabila dia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Quran Surah Al-Ma'arij ayat ke-20. Manusia itu kikir, dan manusia itu memang sangat kikir. Quran Surat Al-Isra ayat ke-100. Ke-12, manusia suka mengkufuri nikmat. Sungguh manusia itu pengingkar nikmat Tuhan yang nyata. Quran Surat Az-Zukhruf ayat ke-15. Indikasi yang ke-13, manusia salim dan bodoh. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya berat. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat salim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-33. Indikasi ke-14, manusia itu suka menuruti prasangkanya. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Yunus ayat ke-36. Terakhir, indikasi yang ke-15, manusia itu suka berangan-angan. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Hadid ayat ke-14. Kita telah memasuki ke paradigma yang ketiga. Salat adalah perjalanan ruhani hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang bermakna doa hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ibadah paling penting bagi seorang muslim, karena ditempatkan pada urutan kedua setelah syahadat dalam rukun Islam. Salat adalah paling agung karena diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang akhlaknya paling agung, tanpa diperantara oleh malaikat Jibril alaihissalam. Salat adalah ibadah paling mulia karena diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan paling mulia dan di tempat paling mulia
yaitu Sidratul Muntaha. Sholat juga ibadah paling spesial karena diajarkan dan dicontohkan langsung oleh manusia paling spesial, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat bagi seorang mukmin adalah kesempatan yang paling spesial untuk memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat itu ia dalam posisi yang sangat-sangat dekat, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bermi'raj. Alangkah cepatnya sedetik sebanding dengan semenit, semenit dengan sejam, sejam dengan sehari, sehari dengan seminggu, dan seminggu dengan sebulan. Dan alangkah cepatnya waktu, sebulan dengan setahun, yang pada akhirnya terasa sangat cepat. Detik, menit, jam, tahun, minggu, bulan, dan setahun dibandingkan dengan usia kita saat ini. Kemana sebenarnya tujuan perjalanan kita yang diantar oleh pergantian waktu, malam dan siang yang disebut dengan umur itu? Sungguh waktu demi waktu yang disebut usia itu mengantar kita untuk berjumpa dengan menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan romantis bersamanya di surga adalah perjalanan yang sangat jauh, panjang, terjal dan mendaki. Namun jika niat dengan sungguh-sungguh, memahami semua syarat perjalanan, menyempurnakan segala rukunnya, dan istiqomah melakukannya, maka kita akan mendapat jalan kemudahan dan keindahan darinya. Demikian 3 paradigma tentang bagaimana kita meraih kenikmatan dalam sholat khusyuk dan bekal untuk dapat lebih romantis bersama Allah. Terima kasih sudah menyimak video kami. Segera di-subscribe untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.